Oke guys, pada kesempatan kali ini materi kita adalah kanibal mesinnya. Di tangan saya ini di sini ada jam tangan digital dual time, maksudnya saya digital dan analog. Itu untuk jam analognya ini hidup, namun digitalnya ini mengalami kerusakan seperti ini. Itu mengalami kerusakan. Dan di samping saya ini, juga di tangan saya ini ada jam tangan rusak juga. Ini yang rusak analognya, namun digitalnya ini hidup. Coba kita buka dulu ini guys. Nah ini kita buka, ini digitalnya hidup guys ya. Kendalanya di mana saya juga nggak tahu. Ini nggak ada kendalanya. Oke, jadi kita bisa mengkanibalkan antara mesin ini dan ke sini, memindah analog ini ke sini dan digital ini ke sini. Yuk langsung saja kita simak. Oke, untuk membuka baut pada jam tangan seperti ini itu kita nggak bisa sembarang seperti ini, tapi kita menggunakan tekanan seperti ini. Contohnya kayak ini, saya menggunakan tekanan di sini, gini guys. Jadi untuk gimana ya, mantep biar perumahan pada baut ini tidak istilahnya dol gitu guys. Kita juga menggunakan teknik menyilang seperti ini. Jadi tidak di sini dan di sini tidak. Jadi menyilang begini caranya guys. Nah gitu, dan sambil ditekan bawahnya kayak gini. Itu untuk mengantisipasi biar tidak terjadi dol. Nah ini apa itu, digitalnya yang rusak ya guys ya. Digitalnya rusak, kita ganti saja. Cek dulu baterainya. Baterai juga mati sih guys ini. Oke, kalau yang ini juga rusak. Ada jam tangan rusak juga, saya buat kanibalan. Udah rapuh kayak gini guys ya. Bisa kita lihat. Ini biasanya jam kayak gini meskipun untuk baterai besar itu meskipun nggak nyala, tapi di jam biasanya masih kuat. Nah ini juga rusak. Langsung saja kita bongkar total seperti ini guys. Kita ambil digitalnya. Ini juga digitalnya sudah mulai rusak, udah tua ini jamnya ya. Tapi gimana sih, kita bongkar dulu seperti ini guys. Bongkar total. Ini satu lagi belum. Nah gitu. Nah seperti ini guys ya. Ini papan PCB ini bisa dinamakan juga dengan IC. IC-nya itu di sini, terletak di sini. Nah ini IC jam tangan di sini. Tapi karena ini keseluruhan, itu juga bisa dinamakan IC dari jam tangan itu. Kita lihat kondisinya ini agak rapuh, meskipun tua ini agak rapuh, tapi tetap bisa digunakan guys. Oke, untuk jam tangan ini menggunakan mesin analognya menggunakan apa ini, AL35E ya, AL35E dari Epson Corp. Nomor jewel pasnya ada di sini ya, jadi pembukanya di sini. Saya akan membuka pasnya dulu di sini. Ini ada tanda panah pas, ke sini ada titiknya. Saya pencet seperti ini. Nah seperti ini. Nah oke. Oh jadi karena temanya ini adalah mengkanibalkan mesin, jadi saya tidak perlu membongkar semuanya guys ya. Tidak perlu membongkar semuanya karena temanya adalah mengkanibalkan mesin. Nanti beda lagi kalau temanya
sudah yang lain gitu mas saya. Nanti kita lihat dulu konsepnya seperti apa. Jadi teknik mengkanibalkan mesin ini biasanya dilakukan oleh temannya tetangga saya yang congornya itu sangat pedas gitu guys. Teknik kanibal, namanya juga kanibal kan gitu guys. Aduh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bongkar semuanya, tapi nggak perlu bongkar mesin secara detail, itu nggak perlu guys. Jadi teknik kanibal ini biasanya dilakukan tukang servis yang gimana, yang nggak ada onderdil ini tadi. Oh ini tombol pencet kesini kayaknya ya. Oke, ini tombol pencetnya untuk lampu ini guys. Kita lihat dulu. Nah ini tombol lampunya juga kita bisa ambil. Biar tidak salah saya pasang lagi tombol lampunya. Nah. Jadi sewaktu masih nyervis di tempat servisan ini kan yang rusak tadi, dulu itu teman-teman saya atau misalkan teman-teman servis jam tangan itu dia membuat kanibalan kayak gini. Kalau misalkan nggak ada onderdil gitu. Oke, kita langsung pasang pada lampunya tuh di sini sama di sini ya. Oke, kita cek dulu untuk apa ini digitalnya, apakah di sini hidup atau ada perlu kendala lain dengan memaksimalkan seperti kayak gini. Oke, ini hidup guys ya, ini hidup. Jadi kita ini sama ini dulu kalau tes, kalau ini hidup kita pasang, kalau nggak hidup ya nggak usah pasang gitu guys. Oke, teknik kanibal seperti ini bisa teman-teman praktekkan kalau misalkan memang nggak ada onderdil gitu, tapi ya biasanya dilakukan oleh orang-orang curang seperti tenaga servis saya dulu. Itu biasanya dia suka mengkanibalkan, dia seorang kanibal, mungkin suka mengkanibalkan mesin-mesin kayak gini. Tapi untuk mengkanibalkan mesin seperti ini itu tentunya dibutuhkan keahlian khusus guys gitu. Gitu seperti ini. Nah gini guys, kita kencangkan dulu baut-bautnya. Jadi kalau misalkan ada jam tangan rusak, teman-teman punya jam tangan rusak di rumah, kalau misalkan nggak sempat perbaiki, simpan aja, nggak usah dibuang, disimpan. Nanti kalau misalkan teman-teman beli jam tangan lagi, teman-teman bisa buat kanibalan seperti ini gitu. Tapi kalau bisa, kalau misalkan masih pemula, disarankan itu menggunakan tipe dari jam tangan yang sama supaya onderdilnya juga sama, dari teman-teman bisa langsung pasang. Kalau misalkan untuk tingkat mahir ya dia bisa pasang misalkan beda jenis, yang penting dia sudah tahu konsep dari jam tangan ini, dia ya bisa gitu. Tapi kalau nggak tahu ilmunya atau masih pemula, saya sarankan jangan, karena nanti malah nggak jadi, malah hancur semuanya gitu guys. Oke, ini udah semuanya, tinggal oh ya udah terpasang semuanya guys ya. Tinggal kita kasih baterai dulu seperti ini.
Nah seperti ini, kita cek dulu, tes dulu baterainya. Oke. Ini kebalik guys, kebalik ini, yang ini duduk sini ya. Teknik kanibal ini tergolong teknik yang pedas guys, seperti congor-congor tetangga gitu istilahnya, seperti itu. Teknik pedas lah istilahnya lah, karena dia gimana ya, teknik pedas karena dia mengkanibalkan sesuatu. Nah karena ini baterainya itu agak longgar sebenarnya, ini dari baterai berapa ya, 2025, namun di sini saya menggunakan baterai 2016. Jadi saya perlu pengganjal seperti ini buat mengganjal baterai, atau teman-teman bisa lakukan seperti ini untuk memperkecil ruang daripada baterai ini ya, karena ini 2016, ini CR2016 ini agak tipis dibandingkan 2025. Nah teman-teman langsung bisa ginikan saja ininya, perumahannya ini, pernya ini itu langsung ginikan. Nah seperti ini, jadi nanti kalau misalkan ke sini dia lebih kencang, jadi bisa untuk CR2016 maupun 2025 itu bisa masuk gitu guys. Seperti ini. Oke, mohon teknik ini tidak untuk disalahgunakan ya guys ya, tentunya. Ini sekarang digitalnya hidup, terus analognya juga hidup. Kita cek analognya itu enggak ada kendala. Lalu kita cek juga ininya apa itu digitalnya, langsung kita cek juga stopwatch. Nah ini stop, start dia jalan, stop kembali ke 0. Oke. Ini split juga ada, nanti kita atur lah untuk yang ini stopwatch, alarm, ini hari tanggal jam juga nanti kita atur nanti. Yang penting ini sudah bisa seperti ini, sudah bisa, tinggal kita teknik pemasangan seal ini. Seal ini pada perumahan itu harus pas, kalau tidak pas ini terjadi penyelewahan dikit nanti yang bisa menyebabkan kebocoran dari jam tangan tahan air gitu guys. Jadi untuk teman-teman yang melihat video ini jangan di skip. Kalau misalkan mau memahami teknik reparasi jam tangan secara detail, teman-teman bisa langsung ke playlist atau daftar putar untuk servis jam tangan satu persatu, sehingga teman-teman ini paham mekanisme daripada jam tangan. Karena intinya harus paham dulu. Kalau misalkan kita sudah paham, kita mau ngereko seperti apapun juga bisa, tapi kalau kita cuma pahamnya itu hafal, itu beda guys ya. Cuma satu misalkan servis jam tangan tahan air aja, nggak bisa ngereko, istilahnya nggak bisa ngereko gitu, membuat karya sendiri itu nggak bisa. Kalau sudah hafal, teman-teman sudah bisa membuat karya gini. Kalau misalkan nggak ketemu, ini saya belum pernah belajar yang ini tapi mekanisnya sama, ya udah kita aplikasikannya di situ bisa sama. Oke, di sini sudah jadi. Kita langsung kita tes semua tombol hidup. Oke, ini alarm stop. Supaya alarmnya sebentar. Nah, ini kembali ke 0 ya. Ini ada stopwatch sama split kayaknya. Sandai. Nah nanti untuk mengaturnya itu kita ke bagian berikutnya atau ke materi selanjutnya. Oke, nantikan saya terus untuk materi selanjutnya guys.